Badan Andreas Ye bergetar tak tertahankan, dalam benaknya merasakan ketakutan. Pemuda ini baru berumur 25 tahun, bagaimana mungkin sekuat ini? Hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh abang pertamanya, Andrew Ye, sudah Eric Ling lakukan dengan 3 tinjuan. Robot nomor 2 dengan kekuatan tingkatan tenaga luar level puncak sudah hancur karena 3 tinjuan Eric Ling. Bukankah itu berarti kekuatan Eric Ling setidaknya sudah mencapai tingkatan tenaga luar level puncak? Tidak, bahkan mungkin sudah melampaui tingkatan tenaga luar level puncak. Melampaui tingkatan tenaga luar level puncak. Bukankah itu adalah master seni bela diri? Andreas Ye menarik napas dingin, sama sekali tidak berani berpikir lebih lanjut. Andreas Ye menggertak gigi dan menundukkan kepala. Dia berkata dengan sangat enggan, "Tuan Ling, maaf, sebelumnya aku yang bermata buta dan bicara tidak sopan. Mohon Tuan Ling maafkan. Kamu tidak layak untuk aku maafkan. Aku juga tidak perlu maafkan kamu." Eric Ling juga berkata dengan tidak ramah, "Hari ini aku akan pergi dari rumah keluarga Ye. Aku berterima kasih pada Tuan Ye, bukan kamu." Eric Ling langsung pergi. Ana Ye ingin mengejarnya, tetapi Eric Ling berjalan dengan sangat cepat, dia tidak berhasil mengejar Eric Ling. Ana Ye kembali ke sisi Andreas Ye, dia berkata dengan tidak senang, "Abang kedua, kamu yang terlalu sombong. Sekarang kena tamparan kan?" Andreas Ye bertampang canggung, "Aku juga tidak menyangka, Eric Ling ternyata menyembunyikan kekuatan yang begitu mengerikan." Ana Ye berkata, "Dia adalah tamu terhormat ayah. Orang yang bisa membuat ayah menguras tenaga dalam untuk menyembuhkannya, pasti tidaklah biasa. Kamu boleh angkuh, tetapi perkataanmu tadi, juga terlalu kikir." Andreas Ye mendesah, "Masalah sudah begini, aku juga tidak punya cara lain. Nanti aku cari kesempatan untuk minta maaf saja, kalau tidak, ayah akan sulit." Ana Ye berkata, "Bagus jika kamu tahu, kalau ayah tahu, pasti akan mencaci maki kamu." Andreas Ye bertampang tak berdaya. Ana Ye berkata kaget, orang hebat di Zonghai semakin bertambah banyak. Seorang praktisi hebat tingkatan tenaga luar level puncak yang berumur 25 tahun, keberhasilannya kelak pasti berada di atas abang pertama. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Di dalam kamar Eric Ling. Setelah berkemas, Eric Ling membawa tas dan hendak pergi. Bloody Mary bertanya, "Anda berencana untuk pergi?" Eric Ling berkata, "Iya. Sudah repotkan Tuan Ye selama setengah bulanan. Aku juga sudah saatnya pergi selama setengah bulanan ini." Badan Eric Ling pulih dengan baik, kondisi lukanya membaik drastis, potensi dan kekuatan Eric Ling pun mendapatkan peningkatan yang amat besar. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan Eric Ling sudah selangkah lebih maju. Satu-satunya yang disayangkan, raut wajah Eric Ling tetap kurus sekali, masih belum kembali ke tampang semula. Tetap terlihat sangat jelek. Bloody Mary memegangi sebuah jas Zhongshan warna hijau, awalnya untuk Eric Ling pakai. Melihat dirinya yang jelek dan kurus di dalam cermin, Eric Ling tersenyum pahit, "Bloody Mary, apakah aku terlihat sangat jelek?" Tatapan Bloody Mary menjadi suram, bengong, dan menderita. Sesaat kemudian barulah dia berkata, "Tidak peduli Anda menjadi seperti apa, Anda selamanya adalah Lord Harold di dalam hati saya. Selamanya." Eric Ling berbalik badan menatapnya, lalu Bloody Mary tersenyum. Senyumannya sangat sedih. "Simpan saja pakaiannya. Tampangku begini, lebih baik jangan keluar menakuti orang saja." Eric Ling memakai jubah hitam, topi, serta masker hitam. "Ini adalah dunia yang indah, aku tidak bisa merusak keindahan dari dunia ini. Tidak bisa merusak kesan dalam hati orang-orang terhadap aku. Anda tidak ingin dilihat Winda kan?" Bloody Mary langsung mengetahui kebenarannya. "Banyak bicara saja kamu." Eric Ling membawa tas dan melangkah keluar dari pintu. Bloody Mary mengikutinya dengan tersenyum, "Kita langsung pergi." Eric Ling berkata, "Sebelum pergi, berpamitan dulu dengan Tuan Ye." Sampailah di depan rumah gubuk dalam hutan bambu. "Anda masuklah, saya menunggu di sini." Bloody Mary berhenti. Eric Ling mengangguk, lalu dia melangkah masuk. Pintu tidak tertutup rapat.
Melalui pintu yang terbuka sedikit, Eric Ling melihat ada seseorang yang duduk bersila di kamar yang paling dalam, dan ada sebuah buku kuno tebal di atas pangkuannya. Kedua tangan Tuan Ye memeragakan gerakan di buku dan melakukan beberapa gerakan yang aneh. Sewaktu-waktu Tuan Ye berhenti seperti karena menemui keheranan, lalu dia mengernyit merenungkannya. Eric Ling berkata pelan, "Tuan Ye." Eric Ling datang berpamitan. Tuan Ye tidak merespon, terus melakukan gerakan yang aneh. Sesuatu kemudian, barulah Tuan Ye berkata dengan suara serak, "Masuklah." Eric Ling berjalan masuk. Rumah gubuk ini tampak sangat kecil dari luar, tetapi ruang di dalamnya sangat besar. Begitu masuk ke kamar yang paling dalam, Eric Ling menyadari dinding di sekitar terbuat dari besi baja. Dinding yang dingin membuat orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam kamar sangat gelap, hanya ada satu lampu minyak yang memancarkan cahaya remang. Tuan Ye menunjuk alas dudukan di seberang, "Duduklah." Eric Ling duduk bersila, "Tuan Ye, aku datang." Tuan Ye berkata lebih dulu, "Jangan cemas dulu. Aku sudah dengar masalahmu. Dengan 3 tinjuan sudah menghancurkan robot nomor 2. Bagus sekali. Kelihatannya kekuatan kamu sudah mencapai tingkatan tenaga luar level puncak." Eric Ling berkata, "Jika ada yang ingin Tuan Ye katakan, langsung katakan saja." Tuan Ye berkata, "Ada sebagian hal, sebenarnya tidak seharusnya dibicarakan denganmu. Tetapi karena kamu sudah memiliki kekuatan tingkatan tenaga luar level puncak, maka, juga tidak apa-apa aku beritahukan padamu." Eric Ling tahu yang ingin Tuan Ye katakan pasti sangat penting, dia pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Tuan Ye berkata, "Sebenarnya dulu aku tumbuh berkembang di dunia ilmu bela diri, sampai kekuatanku mencapai tingkatan tenaga luar level puncak baru mulai menyentuh dunia seni bela diri kuno. Namun yang benar-benar membuat aku mendapatkan jam terbang, adalah begitu banyak warisan dan taktik dari dunia seni bela diri kuno. Seorang praktisi tingkatan tenaga luar level puncak, sangat sulit ditemui. Itu artinya dia memiliki pemahaman yang sangat tinggi terhadap ilmu bela diri, juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap badannya sendiri, serta terhadap dunia luar dan sifat manusia. Tetapi semua ini, sama sekali tidak cukup untuk menopang seseorang menerobos ke tingkatan master seni bela diri. Jika ingin menerobos ke tingkatan master seni bela diri, maka harus memiliki pemahaman yang jauh melampaui orang awam dalam salah satu bidang ilmu bela diri. Ketika dulu, yang membuat aku mencapai ke tingkat pemahaman tersebut, adalah tinju singgi dari ilmu bela diri kuno. Dalam suatu kesempatan, aku mendapatkan warisan tinju singgi di dunia ilmu bela diri kuno. Setelah menguasai esensi dari tinju singgi, barulah aku menjadi seorang master. Perkataan Tuan Ye membuat Eric Ling sangat tercengang. Tuan Ye melanjutkan, "Tinju singgi telah menjadikan keberhasilanku, membuat aku bersinar cerah, namun itu juga adalah kekangan bagiku. Ketika aku mendapatkan jurus rahasia ilmu bela diri kuno yang lain, aku tidak dapat melatihnya." Tuan Ye melemparkan buku kuno di tangannya ke Eric Ling, misalnya buku jurus rahasia ilmu bela diri kuno ini. "Meski aku bisa memahami sebagian esensi di dalam, tetapi aku tidak dapat melatihnya." Tangan Eric Ling yang memegangi buku kuno pun gemetaran. Ini adalah jurus rahasia ilmu bela diri kuno. Didengar dari penjabaran Tuan Ye, jurus rahasia ilmu bela diri kuno adalah benda yang sangat berharga. Itu merupakan jalan yang pasti dilalui praktisi tingkatan tenaga luar level puncak untuk menjadi master seni bela diri. Jika tidak bisa mendapatkan warisan jurus rahasia ilmu bela diri kuno, tidak peduli seberapa kuatnya praktisi tingkatan tenaga luar level puncak itu, juga akan sangat sulit jika ingin menerobos ke tingkatan master seni bela diri. Benda yang begitu berharga, Tuan Ye langsung memberi dia lihat. Tidakkah Tuan Ye takut setelah dia melihatnya, dia akan menjadi seorang master? Menjadi lawan Tuan Ye itu sendiri. Eric Ling memegangi buku kuno itu, ragu apakah hendak membukanya. Bagaimana kalau ini adalah siasat Tuan Ye untuk mencobai dia? Tuan Ye tersenyum, "Kamu tenang saja, ini juga bukan rahasia yang begitu besar,
waktu itu aku berjodoh mendapat 2 buku jurus rahasia ilmu bela diri kuno. Satunya adalah tinju singgi, dan satunya lagi yang di tanganmu ini. Kemampuanku terbatas, waktu itu hanya bisa melatih tinju singgi. Sementara buku kuno ini, aku sudah pelajari selama puluhan tahun juga tidak mendapat pemahaman apapun. Lalu aku juga sudah pernah memberikannya untuk dipelajari Vendikin, Andrew dan Wendy mereka, tetapi mereka tidak memiliki jodoh ini. Tuan Ye mendesah, kamu adalah praktisi lain yang kemampuannya sudah mencapai tingkatan tenaga luar level puncak. Aku beri kamu lihat, juga adalah karena berharap Zonghai bisa bertambah sebuah harapan. Berharap kamu bisa berjodoh untuk memahami esensinya, lalu selangkah lebih maju dan berevolusi. Karena Tuan Ye sudah berkata seperti ini, aku juga tidak sungkan lagi. Eric Ling tundukkan kepala membaca buku itu. Di sampul bertuliskan Virathon Nine Realm, disertai dengan gambar matahari merah yang sangat besar. Selain itu, sampulnya berwarna hitam, membawa hawa yang kuno dan silam. Eric Ling menarik napas dalam-dalam, dia membuka halaman pertama. Merah, warna pertama dari 7 warna, membawakan keindahan. Matahari, sumber dari segala benda, menyinari tanah bumi. Jurus pertama, matahari terbenam. Di bawahnya terdapat beberapa gambar beserta gerakan yang sama sekali tidak berkaitan. Tidak ada penjelasan apa-apa, siapapun yang melihatnya juga akan merasa seperti sedang membaca buku yang tidak dapat dimengerti. Jurus kedua, badai pasir menerjang. Terdapat lagi beberapa gambar, semakin tidak bisa dimengerti. Jurus ketiga, fajar menyingsing. Gambarnya tetap abstrak, sama sekali tidak ada logikanya, bahkan terasa seperti sudah gila. Hanya ada 3 jurus, bagian di belakang adalah halaman yang menghilang. Entah memang tidak ada, atau telah dirobek oleh orang lain. 3 jurus dengan 18 gambar, dilihat bagaimanapun juga terasa seperti kertas jimat penangkal hantu, hanya coretan asal dari anak kecil, tidak ada logikanya sama sekali. Bahkan ada beberapa gambar yang isinya bukan gerakan manusia, melainkan peta dan binatang buas. Ini jurus rahasia ilmu bela diri kuno dari mana? Jelas-jelas adalah hasil coretan asal dari anak kecil. Eric Ling hanya membuka-buka sekilas lalu menutup buku itu. Dia berkata dengan canggung, Tuan Ye, buku ini hanya coretan asal dari anak kecil kan? Jurus rahasia ilmu bela diri kuno dari mana? Tuan Ye berkata, awalnya aku juga berpikir begitu, tidak hanya aku, semua orang yang sudah melihat buku jurus rahasia ilmu bela diri kuno ini pun berpikiran sama. Namun waktu itu, buku jurus rahasia ilmu bela diri kuno ini diletakkan bersama dengan buku tinju singgi. Buku tinju singgi membentuk aku menjadi seorang master. Aku pikir Virathon Nine Realm seharusnya juga adalah sebuah buku jurus rahasia ilmu bela diri kuno. Serta dilihat dari lama tahunnya, buku kuno ini lebih tua, tidak seperti hasil karya lelucon. Eric Ling membuka-buka buku lagi, tetapi kenapa aku lihat bagaimanapun juga seperti lelucon. Aku belak-belakan, mohon Tuan Ye jangan keberatan. Melihat Eric Ling berkata begitu, Tuan Ye mendesah, kelihatannya buku jurus rahasia ilmu bela diri kuno ini masih belum menemukan tuannya. Aku kira kamu dapat memahami buku ini, kelihatannya aku yang berpikir terlalu banyak. Eric Ling tersenyum pahit, Tuan Ye, takutnya aku akan membuatmu kecewa. Aku benar-benar tidak paham dengan esensi dalam buku ini. Tuan Ye berkata, apakah kamu mau mencoba lagi? Eric Ling langsung mengembalikan buku kuno itu ke Charles Ye. Terima kasih banyak atas kebaikan hati Tuan Ye, aku pikir tidak perlu saja. Aku sama sekali tidak paham. Tuan Ye juga tidak sungkan, dia menyimpan buku kuno itu, kalau begitu, aku juga tidak memaksa. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Ye. Aku pamit dulu. Eric Ling berdiri dan bersoja, lalu dia meninggalkan rumah gubuk. Tak lama kemudian, ada 2 orang yang berjalan keluar dari kamar sebelah. Andreas Ye dan Anna Ye. Andreas Ye sangat tidak senang, ayah beri dia lihat buku jurus rahasia ilmu bela diri kuno yang begitu penting, ini tidak baik kan?
Bagaimana kalau dia beberkan keluar? Ana Ye sangat mengetahui seberapa menakutkannya jurus rahasia ini. Charles Ye tersenyum, tidak apa-apa, aku juga hanya mencobai dia dengan buku jurus rahasia ilmu bela diri kuno ini. Tetapi dia juga sama seperti abang pertama kamu, tidak mendapatkan apa-apa. Kelihatannya meski orang ini punya talenta yang bagus, tetapi masih belum melampaui orang awam. Jika dia ingin menerobos dari tingkatan tenaga luar level puncak dan menjadi master seni bela diri, masih ada jalan yang sangat panjang yang harus dilalui. Dalam waktu 10 tahun, peluangnya menjadi master seni bela diri hampir adalah nol. Ana Ye terkejut, ayah berbuat begini adalah untuk mengetes talenta dan potensi dia. Charles Ye mengangguk, benar, seorang praktisi hebat yang di usia 25 tahun sudah mencapai tingkatan tenaga luar level puncak, aku tentu sangat menaruh perhatian. Namun sayangnya, talenta dia tidaklah begitu mengerikan. Andreas Ye berkata, ayah memang punya pandangan jangka panjang. Orang seperti Eric Ling juga ingin menjadi seorang master, sungguh lelucon besar. Selamanya Zhong Hai hanya bisa memiliki seorang master seni bela diri, yaitu ayah. Selain itu, tidak ada orang yang bisa menjadi master seni bela diri. Dalam hati Andreas Ye merasa sangat khawatir. Ini juga adalah kekhawatiran Charles Ye. Dulu, di Zhong Hai juga pernah muncul master seni bela diri yang kedua, yaitu Guru Lan. Namun hampir saja dia menggoyahkan Charles Ye, hampir saja merenggut nyawa Charles Ye. Selama bertahun-tahun ini, Charles Ye menjadi penguasa satu-satunya dari Zhong Hai dengan mengandalkan kekuatan master seni bela diri. Jika Eric Ling juga menjadi seorang master seni bela diri, itu adalah ancaman yang amat besar terhadap kedudukan Charles Ye. Di saat bersamaan, juga akan membawakan bahaya dahsyat pada ketertiban Zhong Hai. Ini adalah hal yang tidak ingin dilihat oleh semua orang keluarga Ye. Namun Charles Ye tidaklah begitu optimis, alisnya berkerut kencang. Meski begitu, tetapi masih harus perhatikan Eric Ling sepanjang waktu. Meski talenta dia tidak sampai begitu mengerikan, tetapi tetap tidak bisa diremehkan. Peluangnya menjadi master seni bela diri jauh lebih besar daripada Andrew dan Fendi Qin mereka. Andreas Ye berkata, ayah jangan khawatir. Aku akan suruh orang senantiasa memantau gerak-gerik Eric Ling, pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk menjadi master seni bela diri. Jika ada keadaan yang tidak baik, aku akan segera beritahu ayah. Charles Ye mengangguk. Andreas Ye bangkit berdiri dan pergi. Ana Ye masih berdiri di tempat. Charles Ye meliriknya, Ana, ada yang masih ingin kamu katakan? Ana Ye berkata, ayah, perlakukan Eric Ling dengan begini apakah tidak terlalu kikir? Memantau seseorang tidaklah begitu etis, lagi pula betapa susahnya menjadi seorang master seni bela diri, meski Eric Ling sudah membaca Phaeton Nine Realm, juga tidak mungkin menjadi seorang master seni bela diri. Charles Ye berkata, kamu merasa aku terlalu kejam. Ana Ye menggertak gigi dan tidak bersuara, jelas dia berpikir begitu. Charles Ye berkata, Ana, bukannya ayah iri dengan Eric Ling. Sejujurnya, aku sama sekali tidak iri dengan Eric Ling, sebaliknya sangat kagum padanya. Tetapi, aku juga harus mewaspadai dia. Kamu tidak paham seberapa besarnya kerusakan yang akan dibawakan seorang master seni bela diri pada ketertiban Zhong Hai. Guru Lan yang dulu adalah pelajaran terbaik. Hampir saja dia menyebabkan pergantian penguasa Zhong Hai dan kehancuran ketertiban Zhong Hai. Ribuan warga pun hidup telantar. Zhong Hai tidak bisa memiliki master seni bela diri yang kedua. Ana Ye menggertak gigi, pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Sky High Villa nomor 1, jarak ke area Sky High Villa bagian barat masih panjang, perlu melewati sebuah jalan kecil yang sangat panjang di pegunungan sehingga baru bisa turun dari gunung. Eric Ling dan Bloody Mary berdua orang, berjalan turun ke bawah selangkah demi selangkah mengikuti jalan di dalam hutan. Bloody Mary tidak henti-hentinya mendapati Eric Ling mengerutkan kening dengan erat, dia pun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, percakapan Tuan dengan Tuan Ye, tampaknya tidak terlalu menyenangkan, bukan?
Eric Ling pun mengulangi percakapannya dengan Tuan Ye di dalam ruangan itu sekali lagi dengan sederhana. Bloody Mary sangat terkejut setelah mendengarnya. Tampaknya Tuan Ye sedang menguji ambisimu. Yang ingin diuji oleh Tuan Ye tidak hanya ambisiku saja, juga kemampuan dan bakatku. Tatapan mata Eric Ling pun menjadi tajam dan bijaksana. Sama sekali berbeda dengan ucapan jujurnya barusan ketika berada di dalam gubuk jerami. Bloody Mary mengatakan, tampaknya hati Tuan Ye sangat tidak tenang terhadapmu. Dia mencemaskan kalau kamu akan mendatangkan ancaman kepadanya. Eric Ling menuturkan, sangat lumrah, Tuan Ye sudah bertahun-tahun lamanya berkuasa di kota Zonghai. Tentu dia tidak akan membiarkan kemunculan seorang master ilmu bela diri yang kedua. Hanya dengan seorang guru Lan saja hampir membuat kota Zonghai pecah belah kala itu. Tampaknya, Tuan Ye pun sangat takut sampai hari ini. Bloody Mary masih sedikit tidak mengerti. Tetapi dia juga tidak seharusnya mengujimu dengan terbuka seperti ini, bukan? Eric Ling mengucapkan, pengujian di publik adalah publik yang sedang memperingatkanku. Bloody Mary tidak berlama-lama di dalam permasalahan ini, melainkan, dia menuruni gunung mengikuti jalan kecil dengan perlahan-lahan. Setibanya di kaki gunung, di hadapan adalah sebuah hamparan area villa. Terdapat pengawasan yang lengkap dan perumahan. Arah yang dituju oleh Eric Ling dan Bloody Mary. Villa nomor 5 yang megah kediaman keluarga Tang. Bloody Mary, ujian dari Tuan Ye membuatku merasa sangat tidak tenang. Aku secara tidak sengaja telah mengusik posisi Tuan Ye, tetapi aku juga tidak bisa menjadi domba yang tidak memiliki tenaga untuk melawan. Sebelum masuk ke dalam villa keluarga Tang, mendadak Eric Ling berhenti, lalu dia berkata sepatah demi sepatah. Bloody Mary mengucapkan, dari awal aku sudah memiliki pemikiran ini, aku khawatir kalau Tuan memang tidak bermaksud demikian. Eric Ling bergumam dan mengatakan, aku masih memiliki banyak urusan yang harus dikerjakan. Bagaimana aku boleh kalah di area di kota Zonghai? Meskipun Tuan Ye adalah master generasi pertama, namun jika dia ingin membunuhku, juga tidak akan semudah itu. Bloody Mary menjadi sangat bersemangat setelah mendengarnya. Tuan, seharusnya dari awal kamu sudah membangun timmu sendiri, kalau tidak, kamu tidak akan bisa berdiri dengan stabil di kota Zonghai. Eric Ling mengangguk-anggukkan kepalanya, iya. Karena tidak bisa menyembunyikan kehebatan diri sendiri, maka seharusnya membangun pondasi dengan baik. Selesai berbicara, Eric Ling menapakkan kakinya ke dalam gerbang rumah keluarga Tang. Villa keluarga Tang, kini sudah memiliki perbedaan yang sangat besar dengan sebelumnya. Ruang kerja Tuan Tang sudah menjadi ruang pertemuan yang tertinggi di keluarga Tang. Segala pembahasan, dan tidak terbatas pada politik, semuanya akan dibahas dan diselesaikan di sini. Joseph Tang tetap mengontrol transportasi darat, tetapi Jacob Tang sudah ditambahkan sebagai wakil pengurus. Walaupun dia hanya wakil pengurus, tetapi dia adalah orang kepercayaan Eric Ling. Sekeras apapun Joseph Tang pada hari-hari biasanya, dia juga tidak berani mengabaikan pendapat dari Jacob Tang secara langsung. Johannes Tang tetap mengontrol transportasi laut, tetapi sudah ditambahkan Sir Lei Tang sebagai wakil pengurus. Walaupun Sir Lei Tang pada hari biasanya tidak ikut campur dengan masalah transportasi laut, tetapi dia sudah ditunjuk oleh Eric Ling, Johannes Tang pun tetap tidak berani meremehkannya. Dan untuk Japri Tang, meskipun dia mengontrol transportasi udara seorang diri, tetapi sudah tidak ada pasukan pengaman, kekuatannya tidak sebesar sebelumnya. Ditambah dengan kekagumannya terhadap Eric Ling di dalam hatinya, tentu dia tidak memiliki hati yang tidak setia. Selama di dalam waktu setengah bulan, Eric Ling selalu merawat lukanya. Dia tidak pernah menanyakan masalah keluarga Tang, namun, segala bisnis seluruh anggota keluarga Tang beroperasi dengan normal. Tidak ada orang yang berani merasa keberatan dengan Eric Ling lagi. Semua orang mengurus departemen masing-masing, penuh teliti dan bertanggung jawab. Eric Ling pergi ke ruang kerja Tuan Tang. Sir Lei Tang dan Jacob Tang masih bekerja di sini, mereka memperhitungkan keuangan keluarga Tang.
Tugas utama wakil pengurus adalah mencocokkan keuangan. Bagi sebuah keluarga yang begitu besar, asalkan masalah keuangan ditangani dengan jelas, maka tidak perlu takut kalau orang lain akan berbuat curang. Ini juga merupakan pengaturan dari Eric Ling yang mengutus mereka untuk mengawasi poin utama pekerjaan tiga pemimpin besar keluarga Tang yang semula. Eric Ling dan Bloody Mary datang ke sini. Itu membuat kedua wakil pengurus menjadi sangat tegang. Mereka pun segera bangkit berdiri. Tuan Ling. Eric Ling duduk ke bawah, tidak perlu sungkan-sungkan. Aku hanya datang untuk melihat kalian saja. Sir Lei Tang mengamati Eric Ling dengan teliti. Dia hanya mendapati kalau seluruh tubuh Eric Ling terbalut dengan mantel hitam. Dia mengenakan topi dan masker, menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Selain sepasang matanya, sisanya pun tidak terlihat jelas. Meskipun Sir Lei Tang merasa penasaran di dalam hatinya, tetapi dia tidak menanyakannya. Dia hanya menuturkan, apakah kamu tidak apa-apa? Eric Ling menggelengkan kepala, aku tidak apa-apa. Bagaimana dengan keluarga Tang? Sir Lei Tang melontarkan, sejak setelah tiga pemimpin besar bekerja untuk Tuan. Sudah tidak ada masalah apapun yang terjadi. Malah dengan teliti dan bertanggung jawab menjalankan bisnis keluarga Tang dengan baik. Kami juga selalu mencocokkan segala masalah keuangan keluarga Tang dengan teliti. Dan tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Jacob Tang berkata, memang seperti itu, belakangan ini keluarga Tang sangat tenang. Setelah ayah meninggal, keluarga Tang sudah amat tenang. Kami ingin berterima kasih banyak atas bantuan Tuan Ling atas semuanya. Seluruh anggota keluarga Tangku berterima kasih kepada Tuan Ling. Eric Ling berkata dengan datar, tidak perlu sungkan. Aku juga hanya mewakili untuk mengontrol keluarga Tang saja. Untuk masa depan keluarga Tang, itu masih bergantung kepada masing-masing anggota keluarga Tang. Di masa-masa aku mewakili untuk mengontrol keluarga Tang, aku berharap akan ada seorang pemimpin yang pemberani terlahir. Dengan demikian, niat baikku baru tidak akan sia-sia. Jacob Tang berkata, walaupun skenario yang dideskripsikan oleh Tuan itu bagus, tetapi, sekarang tiga pemimpin besar keluarga Tang saling tidak mengalah, saling tidak menyetujui. Sama sekali tidak terlihat adanya orang kedua yang berpotensi seperti itu selain Tuan di seluruh anggota keluarga Tang. Eric Ling berkata dengan nada yang tidak terburu-buru juga tidak lamban, pelan-pelan saja, pasti akan muncul. Eric Ling tidak menengok buku keuangan Sir Lei Tang dan yang lainnya, dia hanya mengobrol mengenai permasalahan sehari-hari keluarga dengan sederhana. Membahas masalah menarik yang terjadi pada keluarga Tang baru-baru ini, membahas berita masalah yang terbaru. Ketika mencapai jam makan siang, Eric Ling bangkit berdiri dan mengucapkan, aku masih memiliki urusan dan ingin pergi dulu. Sir Lei Tang sangat terkejut, apakah Tuan tidak ingin tinggal untuk makan selang? Jacob Tang mengatakan, sangat sulit bagi Tuan untuk datang ke rumah. Aku sudah mengabarkan tiga pemimpin besar keluarga Tang, mereka semua mengatakan kalau akan pulang untuk makan siang. Semuanya sangat ingin bertemu dengan Tuan. Di samping itu, ketua dan wakil ketua pasukan pengaman keluarga Tang masih belum pernah bertemu dengan Tuan. Sekarang mereka semua sedang menuju ke rumah. Eric Ling berpikir untuk sesaat. Dia bertanya, siapakah ketua dan wakil ketua pasukan pengaman itu? Sebelumnya, setelah Eric Ling menetapkan urusan mengenai keluarga Tang, dia pun langsung pergi. Walaupun hanya memimpin pasukan pengaman, tetapi Eric Ling sama sekali belum pernah bertemu dengan ketua dari pasukan pengaman. Setelah dipikir-pikir, Eric Ling pun merasa perlu untuk memahaminya sebentar. Apalagi, pasukan pengaman keluarga Tang sangatlah kuat. Walaupun Eric Ling tidak memahaminya, namun setelah dipikir-pikir olehnya, dia pun mengerti keluarga Tang memiliki jaringan transportasi yang sangat besar, semuanya mengandalkan pasukan pengaman untuk menjaga keamanan. Jika pasukan pengaman tidak sekuat itu, maka tidak mungkin akan bisa menjamin kelancaran transportasi keluarga Tang selama bertahun-tahun. Jacob Tang mengatakan, ketua adalah Andy Qin, wakil ketua adalah Cody Yao. Kedua orang itu adalah orang berpengalaman yang sudah bertahun-tahun lamanya mengikuti Japri.
Terutama Andi, dia adalah seorang ahli yang luar biasa yang diundang dari keluarga Qin. Tepat karena Andi yang bergabung, itu baru menjamin kelancaran jaringan transportasi keluarga Tang bertahun-tahun lamanya. Eric Ling mengangguk-anggukkan kepalanya, kapan Andi akan tiba? Shirley Tang mengatakan, baru saja dia dihubungi, seharusnya akan segera tiba. Eric Ling melontarkan, kalau begitu, aku akan tinggal untuk bertemu dengan Andi. Dan untuk makan siang, lupakan saja itu. Selesai bicara, Eric Ling membalikkan tubuhnya dengan punggung yang menghadap Shirley Tang dan ayahnya. Bloody Mary menuturkan, Tuan sudah lelah, harus beristirahat. Setelah Andi tiba, kalian baru masuk lagi saja. Shirley Tang dan ayahnya bangkit berdiri dengan sopan dan pergi. Setelah keluar dari ruang kerja, keduanya pun tidak dapat menahan diri dan menyeka keringat dingin pada kening mereka. Shirley Tang mengucapkan, ayah, kenapa aku merasa kalau Tuan Ling sudah tidak sama dengan sebelumnya lagi? Dia tampak suram dan menakutkan, tidak bisa dibaca. Setiap kali menatap matanya, aku pun merasa sangat ketakutan. Jacob Tang berkata, tidak hanya itu, auranya juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Selama setengah bulan penuh ini, kemungkinan Tuan Ling sudah mengalami kemalangan yang sangat besar. Kamu jangan banyak berpikir, kita hanya cukup melakukan tugas masing-masing dengan baik saja. Di luar villa keluarga Tang, sekelompok prajurit yang mengenakan pakaian tentara menapakkan kaki dengan rapi masuk ke dalam gerbang. Yang memimpin adalah dua orang pria. Yang berjalan di urutan paling depan adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian tentara berwarna hijau, kira-kira berumur 30 tahunan, tubuhnya sehat dan kokoh, wajahnya sangat heroik, penampilan yang sangat impresif. Andi Qin, ketua pasukan pengaman keluarga Tang. Yang mengikuti di belakang Andi Qin adalah seorang pemuda yang lemah, kurus dan kecil, bibirnya monyong dengan pipi yang tirus, tidak terlihat seperti orang yang baik. Wakil Ketua Cody Yao, satu orang di depan dan satu orang di belakang, berjalan dengan sangat cepat. Kesan tidak tenang memenuhi wajah Cody Yao, Ketua. Bagaimanapun, pasukan pengaman keluarga Tang kita juga adalah pasukan pengaman kelas pertama di kota Zonghai. Selain prajurit pengaman keluarga Ye, kekuatan kita bisa mencapai urutan ketiga terdepan. Kita sudah mengikuti Japri bertahun-tahun lamanya, namun, hanya karena satu perkataan dari Tuan Ling saja, kita pun harus mengganti Tuan. Tidakkah Tuan Ling ini terlalu arogan? Andi Qin malah bersikap sedikit lebih tenang, kenapa? Apakah kamu merasa tidak senang terhadap Tuan Ling? Cody Yao mengatakan, kurang lebih ada sedikit. Dulu, ketika Japri memimpin pasukan pengaman, maka ada banyak hal yang akan dia diskusikan denganmu ketua. Paling tidak semua orang berdiskusi bersama. Tuan Ling ini tidak seperti itu, dia pun langsung menyuruh kita untuk mengikutinya, itu tidak sesuai dengan standar pasukan pengaman. Andi Qin berkata dengan kaku, berdasarkan standar pasukan pengaman kita berdiri sendiri di luar dari 3 pemimpin besar keluarga Tang. Sebelum ini, ada Tuan Tang yang memimpin. Hanya saja, setelah itu, kondisi tubuh Tuan Tang tidak sehat, sehingga terpaksa menyuruh Japri mewakilinya untuk memimpin. Sangat masuk akal jika mengatakan Japri tidak memiliki kekuasaan atas kita. Dengan sepatah kalimat saja Tuan Ling ingin memimpin pasukan pengaman kita, tentu itu tidak masuk akal. Cody Yao berkata, dengan begitu, ketua juga sangat tidak senang dengan Eric. Andi Qin menuturkan, aku tidak memiliki maksud seperti itu. Kemampuan Tuan Ling sangat tinggi, dia bisa menekan kedua keluarga besar Tang dan Song yang bersatu dan mengontrol keluarga Tang seorang diri. Dia adalah orang kuat yang sesungguhnya. Cody Yao merasa tidak mengerti dan menuturkan, kalau begitu, kamu masih bergegas kembali. Apakah mungkin karena kamu takut kepadanya? Dan menganggap perintahnya adalah sebuah tugas untuk dilaksanakan. Andi Qin mengatakan, aku hanya ingin bertemu dengan Tuan Ling itu saja. Aku ingin melihat gaya dan ambisinya. Aku ingin tahu apakah dia bisa membuat keluarga Tang selalu stabil. Jika tidak bisa,
maka aku sendiri yang akan membuat rencana lain. Cody Yao melontarkan, membawa pasukan pengaman kembali ke keluarga Qin. Pada dasarnya aku adalah orang keluarga Qin. Selain itu, sebelum pasukan pengaman keluarga Tang pertama kali dibentuk, awalnya mereka hanya meminjam dari keluarga Qin. Jika keluarga Tang tidak bisa menstabilkan pasukan pengaman, maka aku akan membawa pasukan pengaman kembali ke keluarga Qin. Juga bisa dikatakan kalau kita kembali pada titik semula, suara Andi Qin tidak nyaring, namun sangat pasti. Di dalam ruang kerja, Bloody Mary memberikan penjelasan kepada Eric Ling mengenai seluk-beluk pasukan pengaman keluarga Tang dengan teliti. Setelah Eric Ling mendengarnya, dia merasa amat terkejut. Maksudmu adalah, pasukan pengaman keluarga Tang awalnya dipinjam dari keluarga Qin. Bloody Mary berkata, tidak salah, pasukan pengaman dibentuk dari pasukan tentara. Di seluruh kota Zonghai, hanya keluarga Ye yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol pasukan tentara, karena hubungan keluarga Tang yang sangat dekat dengan keluarga Ye, sehingga keluarga Tang juga pasti memiliki kekuasaan untuk mengontrol. Dulu, keluarga Tang ingin memperluas jaringan transportasi, maka harus ada pasukan tentara yang mengamankan. Dengan begitu, keluarga Tang mempekerjakan sebagian pasukan tentara dari keluarga Qin, dan sebagian pasukan tentara itu adalah pasukan pengaman keluarga Tang yang sekarang. Eric Ling tiba-tiba menyadari, tidak heran kalau ketua yang bertanggung jawab atas pasukan pengaman adalah orang dari keluarga Qin, ternyata seperti itu. Bloody Mary menuturkan, di dalam seluruh kota Zonghai, selain keluarga Ye, hanya ada 3 bagian dari pasukan pengaman yang teregulasi. Selain itu, tidak ada pasukan tentara yang dialokasikan. Jika Tuan bisa menggenggam sebagian pasukan pengaman ini di dalam tanganmu dengan erat, maka itu akan jauh mempermudah penanganan masalah kita nantinya. Eric Ling menganggukkan kepala dengan pelan, menarik. Selesai berbicara, Shirley Tang pun berjalan masuk sambil membawa Andi Qin dan Cody Yao kedua orang itu.